Shalom, salam sejahtera buat semuanya, baik yang di sini maupun yang di rumah-rumah. Selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan, oleh kemurahan-Nya kita boleh beribadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh kembali beribadah di tempat ini maupun di rumah-rumah. Itu semua oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah saat ibadah ini, pengurapan-Mu turun atas kami semua Tuhan. Melawat kami semua, menjamah setiap hati yang datang menyembah kepada-Mu Tuhan. Pimpin ibadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Api kemuliaan-Nya turun di tempat ini. Haleluya. Dari seluruh penjuru bumi datang memuji
Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji-muji Dia. Roh Kudus akan dicurahkan di tempat ini dan di rumah-rumah. Haleluya Yesus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Ya, belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak. Semua anggur baru tercurah, penuhi umatnya. Yeay. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Biarlah hari ini hari yang begitu indah buat kita semua. Saatnya kita memuji Dia. Saat Roh Kudus dicurahkan di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yesus, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Haleluya. Ya, kuasanya membangkitkan. Amin. Tanda panggilan Yesus dari seluruh bumi, terdengar suara Kristus. Bangkitlah.
kenakan senjatamu. Amin. Minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dibangkitkan. Semua mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan, ya kuasanya. Amin. Ya Yesus, semua mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan, membangkitkan, membangkitkan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sepanjang kehidupan kami, Engkau senantiasa mengasihi kami, memelihara bahkan memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Saat ini akan kami sisihkan sebagian milik kami, untuk kami kembalikan kepadamu. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, yang kami persembahkan dengan ketulusan hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu.
saudara bangkit berdiri semua. Urapilah dengan roh-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Di tempat ini mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Saat ini kita datang kepada Dia. Dia adalah Roh Kudus. Roh Kudus bukan sekedar kuasa. Roh Kudus bukan sekedar roh penghibur. Tetapi Dia adalah pribadi Allah sendiri yang mau tinggal di dalam kita semua, anak-anaknya. Dia yang siap menolong kita di dalam segala perkara. Mari minta pengurapan darinya. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Mengalirlah, ya Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Mengalirlah Yesus.
Lawat kami Tuhan pada hari ini. Lawat kami semua yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah. Lawat setiap hati yang menyembah kepada-Mu Tuhan. Lawat kami semua Tuhan. Kami yang banyak dosa, kami yang banyak kesalahan, kami yang banyak cacat, noda dan celah. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Kami butuh urapan kuasa-Mu. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Curahkanlah buat kami Tuhan. Haleluya. Biarlah pintu kami buka. Biarlah Engkau masuk dalam hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Jamah kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Jamah kami Tuhan. Haleluya. Urapi kami Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Dan Engkau tahu, Engkau bisa melihat hati kami masing-masing Tuhan. Pribadi kami masing-masing. Engkau tahu lebih dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Jamah kami Tuhan. Terus jamah kami Tuhan. Alirkan kuasa-Mu. Alirkan kuasa-Mu untuk kami Tuhan. Alirkan Roh Kudus-Mu. Alirkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Perbarui kami. Biarlah tubuh jiwa roh kami semuanya untuk kemuliaan Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Sekali lagi katakan bersama-sama, urapilah kami. Ya, urapi kami semua Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami semua ya Tuhan. Haleluya. Amin. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Makasih Tuhan, kami telah memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan, memuliakan
Yesus yang kami sanjung dan menjadi segala-galanya di dalam hidup kami. Karena Engkaulah kami masih ada sampai hari ini. Karena Engkaulah Tuhan, kami boleh menjadi manusia baru di dalam Engkau. Itu sebabnya Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Tuhan Yesus yang kasih setianya tidak berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, kami sebentar mau mendengar firman-Mu, berkati pemberitaan firman-Mu, supaya lewat firman-Mu yang hidup, yang berkuasa, firman yang mampu menjawab segala kebutuhan rohani kami, firman yang memberi pencerahan di dalam hati dan pikiran ini, firman yang bagaikan makanan rohani, yang memberi kepuasan bagi jiwa kami ya Tuhan. Itulah yang Engkau mau sampaikan kepada kami. Karena itu Roh Kudus Engkau urapi hamba-Mu, supaya apa yang hamba boleh sampaikan dan beritakan semua karena dorongan pimpinan Roh Allah sendiri. Bukan oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh Allah yang ada dan memimpin hamba-Mu. Biar sore ini menjadi sore berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudaranya dikasih Tuhan Yesus, kita mengucap syukur pada saat sore hari ini oleh karena kita dapat beribadah kembali di gereja. Ya, setelah kurang lebih hampir 3 bulan kita libur, ya artinya tidak ibadah di tempat ini, tetapi secara online di rumah masing-masing. Ya, tapi puji Tuhan oleh kasih dan kemurahan Tuhan, ya khusus untuk Cepu, ya badan kerjasama antar gereja yang ada di kota ini diizinkan, ya tentu dengan mengikuti protokol anjuran daripada pemerintah. Puji Tuhan, tadi pagi ya jam 9, jam 7, lalu jam 9, ya semuanya bisa mengikuti dengan hikmat, dan sore hari ini juga saudara bersama-sama hari ini. Saudara, hari ini adalah hari Pentakosta, ya hari raya orang Kristen. Ya, ada 5 hari raya yang kita rayakan tiap tahun. Yang pertama hari Natal, yang kedua Jumat Agung, yang ketiga hari raya Paskah, yang keempat hari di mana Yesus naik ke surga. 10 hari yang lalu kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus, dan hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus, hari berdirinya gereja Yesus Kristus, hari di mana gereja Yesus Kristus lahir ya di muka bumi ini. Dan juga bisa dikatakan ini merupakan hari ulang tahun daripada gereja Yesus Kristus yang diberdirikan oleh Yesus melalui kuasa Roh Kudus di hari Pentakosta. Mari coba saudara kita akan membaca firman Tuhan yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan membaca bersama-sama ya seluruh ayat-ayat ini. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat 12. Mari bersama 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea, Kapadokia, Pontus dan Asia. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk
Yudea, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang-orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 12, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini berbicara tentang makna penting dari hari Pentakosta. Ya, apakah makna penting dari hari Pentakosta? Yang pertama, Pentakosta itu hari berdirinya gereja Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus atau melalui Roh Kudus. Yesus mendirikan jemaatnya ya melalui kuasa daripada Roh Kudus Allah. Saudara, sebab dari ayat-ayat yang kita baca tadi di dalam Kisah Rasul pasal 2 mulai ayat 1 sampai dengan ayat 4 menyatakan pada waktu murid-murid berkumpul di satu tempat, ya saudara, mereka ya berdoa mulai sejak Yesus naik ke surga. Tiap-tiap hari mereka berkumpul untuk berdoa dan berdoa dan berdoa dan terus berdoa sampailah hari Pentakosta. Dan pada hari Pentakosta mereka berkumpul kira-kira 120 orang di satu tempat di loteng Yerusalem. Tiba-tiba terdengarlah suara tiupan angin keras masuk ke dalam rumah di tempat mereka sedang duduk. Lalu bertebaranlah ya lidah-lidah seperti nyala api yang ada di atas kepala mereka. Dan Alkitab mengatakan lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Sehingga orang-orang yang penuh Roh Kudus, mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang mereka tidak mengerti. Tetapi orang-orang yang melihat, mereka memahami apa yang sedang dikomunikasikan oleh orang-orang yang penuh Roh Kudus ini. Saudara-saudara, dan saat angin surgawi, saat api surgawi dicurahkan di tengah-tengah persekutuan 120 orang-orang ini, itulah saat di mana lahirlah gereja Yesus Kristus. Berdirilah gereja Yesus Kristus. Berarti saudara-saudara, gereja berdiri oleh Yesus melalui kuasa Roh Kudus. Gereja berdiri bukan karena hasil rapat, hasil sidang daripada rasul-rasul. Ya, saudara-saudara, gereja berdiri karena karya daripada Kristus langsung di atas umatnya. Jadi gereja itu tidak sama dengan ya berdirinya ormas-ormas, berdirinya partai-partai saudara yang pemimpinnya, pengurusnya semua mungkin dipilih secara demokratis ya. Tetapi gereja berdiri oleh Yesus melalui Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, dan sejak itulah 120 orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka ini adalah orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, ya. Tetapi saudara-saudara, oleh kuasa Allah yang luar biasa, mereka mengalami penggenapan janji Tuhan. Sebab Tuhan Yesus berkata, ya, kamu jangan meninggalkan Yerusalem, tetapi nantikan janji daripada Bapa. Kalau Yohanes membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak lama lagi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem, di Judea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, jadi gereja berdiri bukan hasil buatan manusia.
tetapi hasil karya berasal dari Kristus sendiri. Ya, dan gereja ini sifatnya kekal karena sudah ada di dalam pikiran Allah sejak semula. Ya, saudara, dengan kelahiran Yesus, kemudian kematiannya di kayu salib, kemudian kebangkitannya, dan kemudian dikenaikan Yesus naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, 120 orang berkumpul. Saudara, ada satu persekutuan orang-orang percaya. Dan kemudian hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Dan pada hari Pentakosta inilah, dan hari ini kita merayakan hari di mana gereja Yesus Kristus lahir. Ya, saudara-saudara, dan gereja ini mulai nyata secara fisik saat itu sampai dengan hari ini. Puji Tuhan. Saudara, kalau saudara membaca di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-17, Tuhan Yesus pernah berkata, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak bisa mengalahkannya. Jadi pendiri gereja Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudusnya, dan Yesus berkata, alam maut tidak bisa mengalahkannya. Ya, 120 orang penuh Roh Kudus, Petrus berkhotbah, 3.000 orang menjadi bertobat, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah bilangan orang-orang yang percaya. Saudara, menjadi 5.000 dan terus berkembang, dan akhirnya terjadi penganiayaan, terjadi penghambatan, terjadi tekanan-tekanan dari pihak luar. Tetapi sejarah gereja mencatat, gereja makin ditekan, makin berkembang, makin dihambat, makin merambat. Banyak peristiwa-peristiwa di mana penghambatan luar biasa. Tetapi sejarah mencatat, gereja masih eksis sampai hari ini dan bahkan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Gereja yang dimaksud adalah orang-orang percaya, ya, karena kata gereja itu eklesia, eks itu keluar, kalio itu artinya yang dipanggil. Jadi orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya Tuhan, orang yang dipanggil dari maut kepada hidup, ya, itulah orang-orang percaya, itulah saya dan saudara, itulah gereja. Gedung gereja bisa dihancurkan, dibakar, dijarah oleh massa, ya, yang dipakai oleh setan, saudara. Tetapi gereja yang sesungguhnya, orang-orang yang percaya akan selalu ada dan tetap eksis dan terus bertambah sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Sebab gereja Yesus pendirinya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya kita mengucap syukur pada saat sore hari ini. Kalau kita boleh berkumpul bersama-sama merayakan hari berdirinya gereja Yesus Kristus. Dan Yesus sebagai kepala gereja yang kita sembah, yang kita puji, yang kita agungkan. Ya, Dia akan terus mengawal, memimpin melalui Roh Kudusnya gerejanya di muka bumi ini. Puji nama Tuhan. Saudara, gereja Yesus Kristus itu hanya satu, ya. Sedangkan banyak denominasi, ada seperti GBI, ada GBDI, ada Betani, ya, ada GKJ, ada GKI, itu semuanya pos-pos PI dari gereja yang satu, yaitu gereja Yesus Kristus, di mana Yesus sebagai kepalanya, ya, dan gereja-gereja orang-orang percaya dengan berbagai denominasi itu sebagai anggota tubuh daripada Yesus Kristus. Luar biasa. Kemudian yang kedua, saudara, makna penting daripada hari Pentakosta adalah Roh Kudus itu roh transformasi, roh pembaharuan, roh yang membawa keubahan yang luar biasa. Nah, saudara, pada waktu angin surgawi dan api surgawi masuk ke tempat di mana umat Tuhan sedang kumpul, lalu 120 orang ini penuh dengan Roh Kudus, dan 120 orang yang ada di loteng Yerusalem ini, mereka menjadi manusia yang diubahkan.
Mereka menjadi manusia yang mengalami pembaharuan. Mereka menjadi manusia yang mengalami transformasi. Karena Roh Kudus adalah roh transformasi. Luar biasa. Orang-orang yang dulunya penakut, orang-orang yang dulunya tidak punya pengharapan, ya, murid-murid dulunya yang sempat putus asa. Tetapi pada waktu mereka penuh Roh Kudus, apa yang terjadi? Mereka menjadi manusia pemberani dan penuh kuasa di dalam bersaksi tentang Yesus Kristus. Ya. Sebab pada waktu mereka penuh Roh Kudus, orang-orang yang lagi nonton, ya, karena waktu itu orang dari segala bangsa sedang ziarah ke Yerusalem, mereka bingung, loh ini kan orang Galilea, tapi mereka bisa berbahasa-bahasa kita yang ada di daerah kita. Ini pasti mereka lagi mabuk anggur. Lalu Petrus tampil dan berkata, saudara-saudara, kami tidak mabuk seperti yang kamu sangkakan. Tetapi apa yang terjadi ini adalah penggenapan nubuatan dari Nabi Yoel. Bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada anak-anak, kepada wanita, kepada pria, kepada orang tua, kepada orang muda. Ya, mereka supaya mereka mengalami pencurahan daripada Roh Kudus. Jadi apa yang terjadi, kata Petrus, ini adalah penggenapan daripada janji atau nubuat Tuhan di dalam kitab Nabi Yoel. Nah, saudara-saudara, lalu Petrus berkhotbah tentang Yesus Kristus. Dan salah satu kalimat yang sangat tajam, dia katakan, Yesus yang kamu bunuh, tetapi ya, dia telah dibangkitkan oleh Allah. Dialah Tuhan, dialah Mesias, dialah Kristus yang dijanjikannya itu. Waktu orang-orang, ribuan orang mendengar khotbahnya Petrus, tertusuklah hati mereka. Dan ini Roh Kudus berkarya. Ya, karena Roh Kudus itu kan roh yang menginsapkan manusia akan dosa, menginsapkan manusia akan kebenaran, menginsapkan manusia akan penghakiman. Jadi orang yang mendengar khotbahnya Petrus, mereka merasa terharu, mereka merasa bersalah, mereka sadar diri orang berdosa, lalu mereka berkata, apakah yang harus kami perbuat? Lalu Petrus berkata, bertobatlah, beri dirimu dibaptis, maka kamu akan menerima pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus. Luar biasa. Saudara, bertobat, dibaptis, ya, percaya Yesus dengan sepenuh hati, maka akan menerima berkat pengampunan dosa dan berkat karunia Roh Kudus. Luar biasa. Saudara, dan Alkitab mengatakan lalu kira-kira 3.000 orang saat itu merespon khotbahnya Petrus, lalu memberi diri dibaptis. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan orang-orang, ya, yang memberi diri dibaptis, orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus ini adalah orang-orang yang memiliki, yang penuh dengan Roh Kudus ini orang-orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang mantan pemungut cukai, ada yang mantan nelayan, ya, ada yang mantan pelacur, ada yang guru atau rabi Yahudi, ada ya mungkin ada ibu rumah tangga, ada petani, mungkin ada peternak, ya, ada pedagang. Saudara, mereka berbagai macam latar belakang, ya, saudara, dengan status sosial ekonomi yang berbeda-beda. Tetapi pada waktu mereka percaya, memberikan diri mereka dibaptis, mereka mengalami transformasi, mereka mengalami keubahan, mereka mengalami pembaharuan, mereka menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Puji nama Tuhan. Saudara-saudaranya dikasih Tuhan, 3.000 orang bertobat dibaptis. Ya, saya kira bukan Petrus sendiri yang membaptis mereka. Pasti dibantu oleh murid-murid yang lain. Nah, saudara, jadi kita lihat di sini Roh Kudus adalah roh transformasi.
Roh yang membawa keubahan, pembaharuan hidup. Ya, mula-mula hanya 120 orang. Tidak lama kemudian ditambah 3.000, berarti 3.120 orang mengalami transformasi yang luar biasa. Lalu kalau saudara membaca di halaman-halaman berikutnya di dalam Kisah Rasul, ya, kita melihat bagaimana Roh Kudus, saudara, roh transformasi ini mengubah kehidupan orang-orang Samaria yang diinjili oleh Filipus. Mengubah kehidupan seorang menteri keuangan dari Ethiopia, dari kerajaan Sri Kandake yang diinjili oleh Filipus. Ya, saudara, orang dari Ethiopia, sida-sida dari Ethiopia ini, mereka diinjili oleh Filipus, lalu percaya Yesus, kemudian dibaptis di tempat yang banyak airnya, dan kemudian orang Ethiopia ini pulang ya ke tempatnya dengan penuh dengan sukacita. Bagaimana Tuhan mengubahkan orang yang namanya Saulus. Dia Saulus ini seorang Parisi, orang ya yang terkemuka di Yahudi oleh karena dia termasuk tokoh agama yang masih muda. Dia punya semangat yang luar biasa. Semangat untuk apa? Semangat untuk mensweeping orang-orang Kristen, mengejar-ngejar orang Kristen. Lalu dia mendapat rekomendasi dari MUI, ya, Majelis Ulama Israel, saudara, untuk menangkapi orang-orang Kristen. Ya, dijebloskan ke dalam penjara dan bahkan dia juga yang memimpin saudara gerombolan untuk menangkap Stefanus, merajam dengan batu sampai Stefanus mengalami martir. Ini adalah Saulus. Dia pikir dengan melakukan pengejaran, dengan melakukan penghambatan kepada orang Kristen, dia anggap melakukan baktinya kepada Allah. Saudara, lalu Tuhan Yesus menangkap Rasul Paulus sendiri dengan caranya yang istimewa. Dan akhirnya Paulus menjadi manusia yang diubahkan, yang dulu benci Yesus, diubahkan oleh Roh Kudus menjadi sekarang cinta Yesus, ya. Yang dulu mengejar-ngejar orang Kristen, sekarang dia sendiri malah menjadi Kristen. Saudara, dulu dia menghambat pemberitaan Injil, tetapi sekarang dia justru menjadi pemberita Injil yang paling radikal. Oleh karena Roh Kudus mengubah kehidupannya. Saudara-saudara, dari sini kita melihat Roh Kudus itu roh transformasi, roh yang mengubah manusia-manusia yang membuka hatinya menjadi manusia baru. Kita menyaksikan di Indonesia ada banyak orang-orang yang dahulunya anti terhadap kekristenan, tetapi kemudian Roh Kudus berkarya dalam hidupnya, diubahkan, ya, yang dahulunya benci terhadap Injil, sekarang malah menjadi pemberita Injil. Yang dulu benci terhadap orang Kristen, sekarang malah menjadi orang Kristen, ya. Yang dulu benci dengan gereja, tetapi sekarang malah dia selalu, ya, saudara, dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan atau mendirikan gereja-gereja di berbagai tempat. Dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus, roh transformasi, roh yang mengubahkan hidup nikah yang hancur dipulihkan, ya, saudara, relasi hubungan sesama yang dipenuhi dengan kebencian, pertengkaran. Kalau Roh Kudus bekerja, mereka didamaikan menjadi manusia yang harmonis, manusia yang rukun, cinta satu dengan yang lain. Inilah karya Roh Kudus, roh yang membawa pembaruan atau transformasi, luar biasa. Oleh karena itu saudara, barang siapa membuka dirinya terhadap Roh Kudus, pastilah dia akan mengalami transformasi yang luar biasa. Iya, mengalami keubahan yang luar biasa. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah mengalami itu. Iya, di saat engkau percaya, dibaptis, menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan, ya, engkau menjadi manusia baru. Pikiranmu, di mindsetmu diubah menjadi orang yang memiliki pikiran baru. Rohmu, hatimu menjadi manusia baru, ya, memiliki hati yang baru, roh yang baru, roh yang selalu menyala-nyala bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Lalu saudara-saudara, yang ketiga, Roh Kudus itu roh yang mengkomunikasikan Injil.
Kalau saudara tadi membaca di dalam ayat yang ke-13, ya, saudara, di mana banyak orang tercengang-cengang mendengar para murid berbicara di dalam berbagai-bagai bahasa. Pada waktu mereka penuh dengan Roh Kudus, murid-murid ini ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Kapadokia, ada yang berbahasa Elam, ada yang berbahasa orang-orang Mesopotamia, ada yang berbahasa orang Frigia, orang Pamfilia, ya ada yang berbagai bahasa orang-orang dari Libya, dari orang-orang Kirene, dari orang-orang Roma. Saudara, orang-orang dari segala bangsa yang datang ini mereka mendengar. Murid-murid ini berbahasa Arab, ada yang berbahasa Libya, ada yang berbahasa orang-orang Kreta, orang Kirene, orang Kapadokia, ya, orang Roma, dan orang-orang yang hadir dari segala bangsa yang ada di situ pada waktu itu, saudara. Dan apa yang disampaikan oleh orang-orang Galilea ini isinya adalah tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Berita Injil, ya, berita keselamatan, berita tentang kasih Allah kepada umat manusia yang berdosa. Saudara, berita tentang Yesus yang diutus turun ke dalam dunia menjadi juru selamat umat manusia. Supaya yang percaya, yang bertobat, yang memberi diri dibaptis tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini berarti Roh Kudus adalah roh yang mengkomunikasikan Injil, yang mengkomunikasikan berita gembira, kabar baik, kabar tentang perbuatan-perbuatan besar Allah yang dinyatakan kepada manusia melalui Yesus Kristus. Luar biasa. Saudara, berarti Roh Kudus itu roh yang mengkomunikasikan Injil. Ya, memberitakan Injil, memberitakan kabar kesukaan yang datang daripada Tuhan, ya. Kabar-kabar yang membawa keselamatan bagi orang-orang berdosa yang mau percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi waktu murid penuh dengan Roh Kudus, orang mengira mereka mabuk anggur. Tetapi yang terjadi mereka bukan mabuk anggur, tetapi mereka adalah sedang dipenuhi Roh Kudus. Mereka sedang mengalami penggenapan janji Tuhan, ya. Kalau Tuhan berjanji kamu akan dibaptis oleh dengan Roh Kudus, saudara, tidak lama lagi. Dan ini juga menggenapi firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 yang mengatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem, baik di Judea, baik di Samaria sampai ke ujung bumi. Dan saat itu roh yang dijanjikan itu digenapkan di dalam diri murid-murid. Ya, dan roh yang dijanjikan itu memenuhi kehidupan murid-murid. Dan murid-murid yang penuh Roh Kudus, mereka mengkomunikasikan Injil Yesus Kristus. Saya percaya saudara-saudara, orang-orang yang dibaptis, yang percaya, yang menerima, ya, khotbahnya Petrus lalu menyerahkan diri, ya, untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah orang-orang yang mengalami keubahan hidup dan mereka akan mengkomunikasikan apa yang mereka alami, ya. Jadi seperti Sida-Sida yang diinjili oleh Filipus, dia pulang ke Ethiopia, dia pasti akan memberitakan Injil minimal di tengah-tengah keluarga dan komunitasnya dia. Ya, orang yang pulang ke Roma, dia nanti juga akan memberitakan Injil, ya, apa yang dialami kepada keluarganya yang ada di Roma. Orang yang ada di Kapadokia, mereka pulang ke Kapadokia dan mereka akan memberitakan Injil, mengkomunikasikan Injil. Apa yang mereka alami di tengah-tengah minimal keluarga mereka. Demikian juga mereka yang ada dari Libya, ya, mereka pulang ke Libya dengan sukacita, mengkomunikasikan Injil di tengah-tengah keluarga mereka.
komunitas mereka. Saudara, demikian juga mereka yang dari Pamfilia, dari Frigia, dari Kreta, ya. Saudara, mereka pulang ke tempatnya masing-masing, lalu mengkomunikasikan Injil di tengah-tengah komunitas, minimal keluarga mereka masing-masing. Sehingga genaplah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Roh Kudus adalah roh yang mengkomunikasikan Injil. Makanya Tuhan bilang kamu akan menjadi saksiku. Ya, saksi itu kan tugasnya menceritakan, mengkomunikasikan apa yang dia lihat, apa yang dia alami, ya. Saudara, demikian apa yang kita alami di dalam Yesus. Saudara, kita sudah diselamatkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini yang perlu dikomunikasikan kepada keluarga kita masing-masing, supaya keluarga kita pun menerima anugerah, keluarga kita pun menerima jaminan keselamatan, memiliki hidup yang kekal yang disediakan oleh Yesus bagi orang-orang yang percaya. Oleh karena itu saudara, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan mau dipakai oleh Tuhan untuk mengkomunikasikan kasih Allah kepada manusia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Dan saya percaya Roh Kudus mengilhami 1001 cara untuk mengkomunikasikan Injil ini. Ya, saya dulu kadang mikir bagaimana Injil Yesus Kristus bisa diberitakan kepada negara-negara yang sulit untuk mau menerima Injil. Tetapi saudara, Tuhan itu bisa memakai dengan berbagai macam cara. Dengan kemajuan teknologi, ya, dengan era informasi, dengan adanya Facebook, ada WA, ya, pokoknya dunia internet, saudara, Injil bisa dikomunikasikan kemana-mana. Ya, dan saudara bisa melihat itu di dalam dunia medsos, dunia maya, ya. Saudara, Injil dalam bentuk apologet, Injil dalam bentuk kesaksian-kesaksian, ya. Saudara, Injil dalam bentuk, ya, firman Allah yang dikupas, yang diberitakan, ya. Saudara, sehingga orang bisa menyaksikan, orang bisa melihat, orang bisa mengikuti di tangan mereka masing-masing, di HP mereka masing-masing, di laptop mereka masing-masing, di internet, ya. Saudara, dan itu sebabnya Yesus katakan kalau Injil Yesus Kristus diberitakan ke seluruh dunia, maka baru tiba kesudahannya. Jadi Roh Kudus adalah roh yang mengkomunikasikan Injil. Ya, seperti kita dalam beberapa waktu ini hampir 3 bulan kita tidak beribadah. Maksudnya ibadah di gereja seperti ini. Tetapi saudara, ya, ini memberi inspirasi kepada banyak, mau enggak mau, ya, kepada gereja-gereja, kepada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Bagaimana walaupun enggak ke gereja tetapi Injil, firman yang hidup tetap bisa dikumandangkan, ya. Dan rupanya melalui internet, ibadah online yang mengikuti bukan jemaat saja, tetapi banyak orang dari berbagai tempat di seluruh Indonesia. Ya, kalau saya berkhotbah paling yang dengar 300-400 orang kalau di gereja, ya. Tapi kalau melalui medsos, seperti saudara pelayanan ibadah Jumat Agung, saya lihat lebih 1.500 orang yang nonton, menyaksikan, ya, apa yang saya beritakan, saudara. Nah, kalau saya ngumpulin 1.500 orang, kan ngumpulin nyewa aula, turibang, ya, biaya besar, ngasih makan lagi, ya. Tapi kalau lewat medsos, ya saudara, enggak usah biaya besar, ya. Tapi luar biasa, semuanya Tuhan atur. Ya, saya juga bersyukur oleh karena Tuhan di dalam situasi seperti ini, ya, orang sulit cari duit, ya, sulit untuk ekonominya,
tetapi Tuhan memberkati kita bisa punya kamera sendiri, ya, sehingga bisa menolong saudara untuk ditayangkan melalui dunia maya atau medsos, ya, sehingga orang-orang bukan saja jemaat GBIS yang mendengar, yang menonton, ya, tetapi dari berbagai tempat di seluruh Indonesia ini. Roh Kudus mengkomunikasikan Injil Yesus Kristus, bisa dikomunikasikan melewat dunia medsos, ya saudara, dan saya percaya Tuhan bisa bekerja melalui medsos, ya, dan orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, mereka akan dijamah oleh Tuhan, diubah hidupnya menjadi manusia baru dan manusia yang pasti memperoleh jaminan keselamatan hidup yang kekal. Amin. Ya, saudara, jadi yang dikomunikasikan oleh Roh Kudus melalui orang percaya adalah perbuatan besar yang Allah lakukan melalui orang-orang percaya. Dan mujizat yang terbesar di dalam hidup manusia adalah di mana manusia berdosa, dosanya diampuni, lalu dia menjadi manusia baru yang diberi jaminan keselamatan hidup yang kekal secara pasti di dalam Yesus. Jadi mujizat terbesar bagi kita adalah diselamatkan. Ya, memang ada banyak mujizat, misalnya orang sakit kanker didoakan sembuh, ya, dan banyak kesaksian seperti itu. Ada orang yang sudah divonis secara medis ini umurnya tinggal 1 bulan, ya maksimal 3 bulan. Ternyata setelah didoakan, dimintakan supaya Tuhan berkemurahan, Tuhan kasih perpanjang usia sampai 4 tahun. Ya, lalu meninggal dunia, kan lumayan ya saudara. Seperti Hizkia misalnya, udah divonis mati, ya besok kamu mati. Lalu dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu Nabi Yesaya disuruh oleh Tuhan, Yesaya, pergi kamu ke Hizkia, kasih tahu kamu hidup, umurmu ditambah lagi 15 tahun. Yang mestinya tinggal beberapa hari. Tuhan bilang tambah 15 tahun lagi Hizkia. Nah, ini mujizat ya. Dari orang yang sakit tidak bisa sembuh secara medis, tetapi oleh mujizat Tuhan disembuhkan. Ya, ada orang mati dibangkitkan. Ini mujizat. Tetapi saudara, mujizat terbesar bagi manusia adalah yaitu keselamatan. Ya, di mana orang berdosa yang harusnya masuk neraka karena upah dosa adalah maut. Ya, tetapi kemudian dia menjadi percaya, dosanya diampuni, namanya dicatat di buku kehidupan kerajaan sorga, dan dia dipastikan menjadi orang yang diselamatkan karena waktu percaya, dibaptis, dimeterai oleh Roh Kudus, dia menjadi milik Yesus, dia menjadi sah warga kerajaan sorga. Dan Roh Kudus itu jaminan sampai nanti memperoleh seluruhnya di dalam kerajaan surga. Luar biasa. Saudara-saudara, jadi mujizat terbesar yang Tuhan berikan kepada manusia adalah keselamatan. Dan keselamatan ini dicari-cari oleh semua agama. Dicari oleh semua bangsa. Saudara-saudara, tapi keselamatan yang pasti hanya di dalam Yesus. Di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 16 berkata, yang percaya dan dibaptis, dia diselamatkan. Yang tidak percaya, dia akan dihukum. Puji Tuhan. Saudara-saudara, lalu yang keempat, Roh Kudus adalah roh yang mempersatukan. Ya. Saudara, ini makna penting daripada hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan dan berdirinya gereja, dan Roh Kudus ini adalah roh yang mempersatukan. Saudara-saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 mengatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Nah, semua orang yang menjadi percaya, semua orang ini saudara 3.000 orang plus 120
jadi 3.120 dan tiap hari Tuhan tambahi, beberapa hari kemudian jadi 5.000 ya, dan terus Tuhan tambahi secara luar biasa. Orang-orang jumlah bilangan orang yang percaya. Saudara, dan semua orang ini adalah orang-orang yang punya latar belakang yang berbeda. Latar belakang pendidikannya, budayanya, ya, sosial ekonominya, saudara, berbeda, tetapi yang luar biasa. Dari yang berbeda ini mereka menjadi satu, ya, satu keluarga Allah, menjadi satu saudara di dalam Yesus, menjadi satu warga kerajaan sorga bersama-sama. Ya, dan bahkan orang-orang yang menjadi percaya yang dibaptis ini mereka memiliki gaya hidup yang berbeda. Kalau saudara membaca mulai pasal 40, pasal 2 ayat 41 dan 42 dan seterusnya, ya, orang-orang yang percaya dan dibaptis ini kemudian mereka bertekun dalam mereka bertekun, ya, saudara-saudara, di dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka bertekun dalam persekutuan, mereka bertekun di dalam pemecahan roti, lalu mereka bertekun di dalam doa. Ini gaya hidup orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang sudah menerima keselamatan, yang dulunya mungkin tidak tertarik dengan firman Tuhan, yang dulunya mungkin jarang baca firman Tuhan, atau sama sekali, saudara, mereka tidak pernah menyentuh, ya, kitab suci untuk dibaca, tetapi pada waktu hidupnya diubahkan oleh Roh Kudus. Alkitab katakan mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul itu adalah firman Tuhan. Tiap hari mereka belajar firman. Tiap hari mereka mendengar firman yang diajarkan oleh rasul-rasul. Tiap hari mereka haus terhadap kebenaran. Saudara, seperti rusa yang rindu akan sungai yang berair, ya, seperti tanah yang kering yang rindu akan air. Begitulah jiwa mereka rindu. Jiwa mereka haus. Dan Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Puji Tuhan. Jadi orang yang hidupnya diubahkan oleh Roh Kudus pasti dia cinta firman. Dia suka baca firman. Dia suka mendengar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu bagaikan makanan rohani. Yesus katakan manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi tidak cukup kita makan makanan bagi tubuh kita, tapi roh kita, jiwa kita perlu firman. Itu yang memberi puas, itu yang memberi kesegaran, itu yang memberi pencerahan, ya. Karena Alkitab katakan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara, lalu mereka bertekun dalam persekutuan, ya. Mereka suka berkumpul bersama, berdoa bersama, dengar firman Tuhan bersama, saling menguatkan dalam persekutuan. Yang sebelumnya mungkin kalau hari-hari begini, mungkin mereka pergi wisata, pergi piknik, ya, pergi dengan acara-acara dengan komunitasnya. Tetapi setelah mereka penuh dengan Roh Kudus lain, mereka senang kumpul di dalam persekutuan. Mereka senang kumpul ada di dalam rumah Tuhan, ya. Mereka kumpul di rumah-rumah masing-masing untuk berdoa bersama, saling menguatkan. Saudara, ini ciri persekutuan orang-orang yang penuh Roh Kudus. Mereka saling menguatkan, mereka saling mengasihi, mereka saling mengampuni, mereka saling tolong-menolong. Mereka saling menegur sapa, ya. Mereka saling memberikan semangat, dorongan seorang akan yang lain. Pokoknya salingnya itu saling yang positif. Kalau sebelumnya mungkin saling menjatuhkan, saling membuli, saling memfitnah, ya. Sebelum penuh Roh Kudus barangkali saling mendengki, saling iri hati, ya. Saling bersaing. Nah, tetapi setelah penuh Roh Kudus, saling rendah hati seorang akan yang lain, saling melayani seorang akan yang lain, ya. Saudara, salingnya itu saling yang positif.
Inilah ciri-ciri ya orang-orang yang mengalami pembaharuan oleh kuasa Roh Kudus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka bertekun dalam persekutuan, lalu apalagi mereka bertekun di dalam pemecahan roti. Pemecahan roti ini bicara perjamuan kasih, juga bicara tentang perjamuan suci. Jadi hampir tiap-tiap hari saudara jemaat mula-mula mereka mengadakan perjamuan suci. Mengapa? Sebab perjamuan suci itu mengingatkan tentang kasihnya Yesus yang nyata. Ada roti, ada anggur, mengingatkan mereka tentang tubuh Yesus yang dipecah-pecah, mengingatkan tentang darah Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib di Golgota untuk menghapus dosa orang yang percaya, untuk menebus kita orang yang berdosa. Saudara, Kristus rela berkorban sehingga dengan makan minum perjamuan suci, pikiran mereka disegarkan akan kasih Yesus, hati mereka dipenuhi dengan cinta kasih Yesus Kristus. Mereka sangat mengagumi dan menghargai korban daripada Yesus. Ya, itu sebabnya Alkitab katakan mereka bertekun di dalam pemecahan roti. Lalu apalagi mereka bertekun di dalam doa, ya, yang sebelum mereka penuh Roh Kudus mungkin malas berdoa atau saudara tidak berdoa, ya, berdoanya kalau saat-saat di mana mengalami masalah besar, ya, baru mau berdoa. Tetapi saudara setelah penuh Roh Kudus, Alkitab katakan mereka bertekun. Bertekun itu berarti secara berkesinambungan terus menerus. Saudara melakukan kegiatan doa. Ya. Karena doa itu kan membangun hubungan dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, ya. Dengan berdoa itu kita mendekat, melekat dengan Tuhan. Ibarat seperti ranting dan Yesus pokok anggur. Ranting itu kalau dekat melekat dengan pokok, ya, ranting itu mendapat aliran kehidupan sehingga keluar daunnya dan berbuah pada musimnya. Begitu juga kalau saudara banyak berdoa, senang berdoa, selalu membangun persekutuan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, membangun relasi yang akrab dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan melalui doa, ya, saudara mendapat aliran kuasa dari surga. Damai sejahtera mengalir dalam hidup saudara. Kekuatan dari Tuhan mengalir, ya, penghiburan daripada Tuhan mengalir, hikmat daripada Tuhan mengalir dalam diri kita, kuasa dari Tuhan mengalir sehingga hari-hari yang saudara lalui meskipun banyak tantangan, tetapi engkau bisa melalui dengan hati yang stabil, dengan jiwa yang stabil, ya, saudara, dengan ketegaran oleh karena ada Tuhan yang menyertai dan memberikan kekuatan. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi orang-orang yang diselamatkan ini, ya, selain mereka tekun di dalam doa, lalu mereka suka memuji Tuhan, ya. Jadi saudara, mereka suka memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyanjung Tuhan Yesus Kristus karena Allah itu hadir di dalam puji-pujian. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia senang nyanyi, dia suka memuji Tuhan. Dan pujian itu mendatangkan sukacita, mendatangkan urapan Tuhan. Dan Alkitab berkata Allah hadir di dalam puji-pujian. Jadi saat saudara memuji Tuhan, hadirat Allah turun, roh yang aneh-aneh akan nyingkir dari rumah saudara. Dan engkau mengalami kuasa dan kasih-Nya yang luar biasa. Saudara-saudara, dan di dalam persatuan itu ada power, juga ada berkat. Amin. Kalau saudara baca di dalam Mazmur pasal 133, mengatakan sungguh alangkah indahnya dan baiknya jika kita duduk bersama dengan rukun seperti minyak di kepala Harun meleleh ke janggut ke jubahnya, lalu seperti embun gunung Hermon yang mengalir ke bukit-bukit Sion, dan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya.
Ya, jadi kalau orang rukun, orang bersatu, di mana ada persatuan dan kesatuan, saudara-saudara, di situ Roh Allah memberkati kita. Tuhan memberkati. Alkitab katakan, ya kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya kita sebagai umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, sebagai umat yang sudah dimeterai oleh Roh Kudus, ya, dan sebagai umat yang adalah satu keluarga di dalam Yesus, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita mempersatukan kita menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Amin. Karena itu mari kita saling rukun seorang akan yang lain, saling mengasihi seorang akan yang lain, saling peduli seorang akan yang lain, saudara-saudara, ya, dan saling menolong satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, terlebih di dalam situasi-situasi yang sulit seperti ini. Saling mendoakan, minimal saling mendoakan, tentu mendoakan yang baik, dan doa orang benar besar kuasanya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, jadi Roh Kudus yang keempat, Roh yang mempersatukan. Puji Tuhan. Ya, mari kita akan masuk di dalam doa. Kita menaikkan pujian, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Kita semua bangkit berdiri. Dan saudara-saudara yang mungkin di rumah mengikuti ibadah ini secara online juga, mari dalam sikap doa, menghampiri Tuhan, kita naikkan pujian kepada Tuhan, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Roh Kudus bagaikan angin dan api, angin surgawi, api surgawi, mengalir, memenuhi orang percaya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat
hati kami, dicurahkan di hati kami. Telah mencurahkan Roh Kudus-Mu dan Engkau mengaruniakan Roh Kudus-Mu bagi orang yang percaya kepada-Mu. Glory, haleluya. Roh yang manis, Roh yang lembut, pribadi Allah Tritunggal, terpujilah nama-Mu. Penuhi kami, penuhi kami ya Tuhan. Bukan oleh gagah kami bisa menang ya Tuhan, tapi oleh Roh-Mu yang mengurapi kami, yang memenuhi kami ya Tuhan. Kami boleh berjalan di dalam kemenangan-Mu. Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Lewat firman-Mu kami boleh dibukakan pengertian kami ya Tuhan. Roh Kudus, Roh yang membawa keubahan hidup, menjadi lebih baik dan menuju kepada kesempurnaan menjadi seperti Yesus. Oleh karena itu kami memberi diri kami terus dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, Roh yang membawa kami untuk selalu memuliakan Yesus, Roh yang membawa kami selalu untuk cinta kebenaran, cinta firman, Roh yang membawa kami untuk hidup kudus. Terima kasih Tuhan, karena orang yang kudus, orang yang suci hatinya, dia akan melihat Allah. Terima kasih Roh Kudus, biarlah kami terus bersemangat untuk selalu mau bersekutu semacam ini. Karena Engkau hadir di dalam persekutuan dan memberkati, dan hadirat-Mu mendatangkan mujizat dan berkat bagi kami semuanya. Tuhan, berkati semua kami yang hadir di dalam ibadah sore hari ini. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang mengalami banyak persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Mari Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Engkau Tuhan sumber solusi. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Engkau Tuhan yang sanggup mengerjakan hal-hal yang dahsyat di dalam hidup kami. Yang sakit sembuhkan ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit dimanapun mereka berada. Kami berdoa buat Kohyan yang sakit, yang saat ini dalam perawatan khusus di Rumah Sakit Bojonegoro. Tuhan, mari Engkau jamah dia, Engkau pulihkan dia. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa buat ibunya, Ibu Naomi yang ada di Jakarta yang sakit. Engkau juga jamah dia, Engkau pulihkan dia ya Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan namanya, yang mungkin hari-hari ini mereka sedang sakit, baik di rumah maupun di dalam tempat perawatan khusus. Tuhan, Engkau pulihkan. Roh Kudus, Engkau Roh yang penuh kuasa, sanggup mengerjakan hal-hal yang dahsyat.
Saudara-saudara kami yang terpapar dengan COVID-19 yang mungkin saat ini dalam perawatan khusus di rumah sakit atau di tempat-tempat perawatan khusus, Tuhan Engkau tolong jamah dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Tim medis yang berada di garda, oh Tuhan, garis depan untuk menolong orang-orang yang sakit ini, Engkau juga lindungi mereka, berikan damai dan sukacita di dalam hati mereka dalam menjalankan tugas-tugas yang mulia ini. Berikan tubuh yang kebal terhadap segala macam virus ya Tuhan, karena Engkau menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati gereja-gerejamu di berbagai tempat, di seluruh Indonesia khususnya. Oh Tuhan, yang sudah mengadakan ibadah di gereja maupun secara online, berkati semuanya ya Tuhan, supaya semuanya berjalan dengan baik. Dan iman jemaatmu semuanya terpelihara. Mereka boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati pemerintah kami, berkati Pak Jokowi bersama dengan wakil dan para menteri. Dan demikian juga saudara, oh Tuhan, bagi pejabat-pejabat tingkat provinsi, kabupaten, para wali kota, bupati, Pak Camat, lurah, RT RW, semua berkati mereka ya Tuhan dalam menjalankan tugas roda pemerintahan, supaya pemerintahan kami boleh berjalan stabil dan Indonesia diberkati Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dijauhkan dari segala krisis yang lebih parah lagi, tapi Engkau akan pulihkan dalam waktu dekat ini, oleh karena Tuhan mengasihi Indonesia dan kami rindu terjadi tuaian. Oh Tuhan besar bagi negeri kami, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan, Engkau mendengar, Engkau mengabulkannya, karena kami sudah memintanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Mari kita akan memberikan persembahan sekali lagi. Kita akan naikkan satu pujian. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya.
Yesus memberkati saudara, dan untuk pengumuman minggu depan kita ibadah seperti hari ini ya, pagi 2 kali jam 7, lalu jam 9 dan sore jam 4, dan disertai dengan perjamuan kudus ya untuk minggu depan. Kemudian untuk ibadah Rebo sementara masih diliburkan, untuk ibadah doa pagi tiap pagi ya jam 4:30 hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kemudian ibadah doa tiap Kamis malam jam 18 tetap diselenggarakan. Puji Tuhan, mari kita akan akhiri di dalam doa, kita bangkit berdiri semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai, memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir, dan kami bersyukur Engkau baik, karena Tuhan memberi Roh Kudus menyertai kami, dan kami selalu dipelihara, disertai, dilindungi oleh Tuhan dimanapun kami berada. Karena Roh-Mu ada di mana-mana, dan Roh-Mu maha kuasa, dan Roh-Mu ada juga di dalam hidup kami orang-orang yang percaya. Kalau sebentar jemaat-Mu akan pulang, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dimanapun mereka berada, tiba sampai di tempat tujuan dengan selamat, damai, sejahtera daripada Allah. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni juga orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan menerima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai memberkati kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, ramai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa kembali. Haleluya.